Ngomong mah dia CS dengan aing aing di kuburan ditinggalin. Nggak ada teman sejati walaupun suami istri waktu pacaran sehidup semati, kemana kau pergi aku akan ikut walaupun ke lubang semut, bohong. Iya. Makanya kan ada bahasanya begini ke Padil, bersatu kita teguh, bercerai acak-acakan ya. Nah, kecuali yang paling setia illa amaluhu, kecuali hanya amal ibadah. Jadi amal ibadah mah nggak balik, keluarga balik, harta balik, mobil ambulan balik, yang nganter balik, menantu pulang, mertua pulang, anak istri pulang, illa amaluhu, kecuali yang ikut masuk ke lubang lahat adalah amal. Maka subscribe Abah channel. Sekarang mantap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Wa qala aidan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru hadzamal ladzati ya'nil maut. Wa qala aidan man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin, para segenap orang tua, para sepuh, para asatid, para hujaz, tokoh masyarakat, para bapak, pemuda dan saudara-saudara yang hadir dari berbagai majelis taklim, musholah dan masjid yang ada di Kelurahan Angke dan sekitarnya, terutama pengurus musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori, muratibil acara beserta jajaran kepengurusan musholah, kesepuhan kita Bapak Cep Wahyu, Bapak Babinsa Rodani Kerendang, dan juga Bapak Ketua RT 01 RW 03 Bapak Haji Aris Munandar, dan seluruh hadirin yang hadir yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana kita masih diberikan K3, kesehatan, kesempatan, kehidupan. Alhamdulillah. Maka jadikanlah K3 ini aji mumpung. Kalau K3 RW sama RT beda. Ya, kalau K3-nya RT RW mah kebersihan, ketertiban, keamanan. Ya, kalau saya versinya lain, ya, yaitu kesehatan, kesempatan, yang terakhir kehidupan. Maka jadikan aji mumpung K3 itu. Ya, yang pertama jadikan aji mumpung yaitu kesehatan. Berarti mumpung lagi sehat.
Sekarang kalau sehatnya aja nggak bisa ibadah, apalagi sakitnya. Sebab banyak alasan. Ketika ditanya, Dil, kunaon teu ngaji? Bisul. Lah, karak bisul geus teu ngaji. Mantak mengpengker teu bisul, ngaji. Nah, sebab lamun kita banyak alasan. Maka gunakan dengan sebaik-baiknya mumpung diberikan kesehatan. Kan kalau orang sehat mah kerja enak, tidur nyenyak, makan enak, nikmat. Iya. Kemudian yang kedua, gunakan, jadikan aji mumpung lagi sempat. Kalau sibuk boro-boro. Nah sekarang kalau sempatnya aja kita nggak bisa ibadah, apalagi sibuknya. Yang terakhir, jadikan aji mumpung diberi kehidupan. Jangan sepayah mah boro-boro. Maka sholatlah sebelum kau disolatkan, ngajilah sebelum kau diajikan. Maka inilah 3K yang harus kita manfaatkan, yang harus kita jadikan aji mumpung. Karena tidak ada sesuatu yang paling berharga di kehidupan kita manusia kecuali amal saat roh dengan jasad menyatu. Kalau sudah berpisah, sedikit pun sudah tidak lagi bisa menghasilkan amal. Jadi amal itu bisa ada karena adanya roh dan jasad. Kalau roh sudah pergi, nggak ada amal. Ya, kecuali hanya mendapatkan 3 perkara yang kita miliki. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, doa anak yang itu. Ya. Baru kita akan mendapatkan di akhirat walaupun sudah meninggal dunia. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini sudah tidak ada celah yang kosong. Ya, alhamdulillah semua sudah terisi. Ya, karena memang adanya RT ini. Jadi pengaruh Pak. Gitu ya. Nah, mari kita kembali kepada pokok materi kita, yaitu kitab Fathul Qorib halaman 145. Ya. 145 paling atas ya. Wa yaqra'u di kolam yang kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin wa yaqra'ul musolli al-fatihata ba'da takbiratil ula wa yazuzu qiraatuha ba'da ghairil ula wa yusolli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbirati saniyati wa aqallus sholati alaihi Allahumma sholli ala Muhammadin wa yad'u lil mayyiti ba'da salisati payakulu wa aqalud du'ai lil mayyiti Allahumma gfir lahu wa akmaluhu madhkurun fi qaulil musannifi fi ba'di nusakhil matni wa huwa Allahumma inna hadza abduka wa benu abdaika kharaja min ruhi dunya wa sa'atiha
wa mahbubuhu wa ahibbauhu fiha ila dzulumatil qabri wa ma huwa lakihi kana yashhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Ini doa sempurna ketika mendoakan di dalam sholat jenazah. Tapi kita harus fokus kepada rukun. Sebab orang ibadah kadang-kadang tidak bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Ini adalah pelajaran yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sebelum kita mengerjakan ibadah, harus tahu dulu aplikasi ibadah. Sebelum kita ibaratnya melakukan apa yang harus diamalkan, maka harus dipahami dulu amalan-amalannya. Ya, jangan sampai terbalik. Sunnah dianggap wajib, wajib dianggap sunnah. Dan itu sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Contohnya sholat sunnah dianggap wajib, sementara yang wajib malah dianggap Mana buktinya? Idul Fitri, Idul Adha rame sampai ke jalan-jalan orang sholat. Sementara dohor kagak, asar kagak, maghrib ente. Tuh, bener nggak? Iya sama. Seperti kita juga sama, kewajiban ngaji tolabul ilmi yang ada kitabnya, yang ada pasalnya jarang sekali. Paling ramena di mana? Di sunnah, yaitu peringatan Maulid Nabi. Makanya kenapa panitia mengadakan Maulid Nabi? Kasihan sama orang yang nggak pernah ngaji. Andai kata nggak ada Maulid, ya seumur hidup nggak pernah ngaji. Makanya alhamdulillah setahun sekali ngaji. Kan seperti itu. Padahal itu sunnah, tapi wajibnya mah tolabul ilmi. Kalau tolabul ilmi kan rutin, kayak sholat. Ya, ada kitabnya, ada pasalnya, ada majlisnya. Yang namanya maulid kan siraman rohani. Yang namanya siraman mah siraman, kemana aja disiram-siram, ngaji, ngacaprak kemana-mana. Makanya kan kalau ceramah mengacaprak, ngomong ke Jokowi segala. Ya ngomongin siapa aja gitu. Namanya siraman, yang enggak pun kesiram gitu. Kemana aja bebas, nggak pakai rukun, nggak pakai syarat. Iya, mau panggil mau baliknya juga bebas, mau bobodor, mau pelawak, jelma bego, ge panggil bebas. Seperti itu kan. Beda dengan tolabul. Kalau tolabul ilmi mah pasti karena ada pasalnya, ada kitabnya, keterangannya pun kita bisa saksikan bersama insya Allah. Ya, maka terlepas itu semua, manusia diberikan 3 perkara oleh Allah, namun jangan dijadikan tempat takabur. Jadikan 3 perkara ini menjadi tempat syukur. Karena di zaman sekarang orang diberikan 3 salah menerima, bukannya bersyukur malah takabur. Mana 3 perkara? 1 pangkat dan jabatan, 2 ilmu, yang ketiga harta. Itu 3 perkara Allah memberikan, sebenarnya itu ladang amal untuk bersyukur. Ketika orang lain tidak diberikan, kita diberikan, berarti kita bersyukur. Itu harusnya. Tapi ini malah sebaliknya. Banyak orang diberikan pangkat, dijadikan mentang-mentang. Selagi punya pangkat dan kedudukan. Mestinya pangkat dan kedudukan ini dijadikan untuk manfaat maslahat bagi manusia. Kenapa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang banyak memberi manfaat bagi manusia. Begitu juga dengan ilmu. Jadi kiai, jadi ustadz, jangan sombong karena punya ilmu. Justru orang lain gak punya ilmu, dia punya ilmu, bersyukur dia. Bisa manfaat ilmunya, insya. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang bagaimana? Yang terbukti.
bisa mengajak manusia ibadah kepada Allah, terbukti menyadarkan manusia yang tadinya bodoh jadi pintar, yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak paham jadi paham. Itu. Begitu juga orang yang punya harta bukan dijadikan untuk sombong, tapi untuk anfa'uhum linnas. Dia bisa santuni yatim, dia bisa bantu fakir miskin, dia bisa bantu infak dan sedekah dengan tempat-tempat ibadah kepada Allah. Maka 3 perkara inilah kalau dibawa baik akan membawa manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya 3 perkara kalau salah membawanya, salah belanjanya, salah pengamalannya juga pasti akan membawa kepada neraka jahanam. Nauzubillahi min. Mali oleh karena itu apa tadi yang sudah dibaca, tentu ini adalah menyambungkan tentang kaifiat mengurus jenazah. Yang pertama kewajiban kita memandi. Nggak mungkin ya mayit mandi sendiri. Ya, makanya kita lihat orang kalau sudah meninggal pasti kewajiban yang masih hiduplah yang mengurusinya. Walaupun ketika hidup dia orang paling hebat, paling gagah, paling berani, paling segalanya paling, tetap kalau sudah meninggal mah merepotkan orang hidup. Makanya kita ini saling merepotkan. Dulu kita repot ngurus anak. Orang tua kita anak banyak, enggak pernah ngeluh, tapi kita baru boga anak 2 siki haliwu. Bener enggak? Orang tua dulu anaknya paling sedikit itu 12. Eta sabibit eta. Orang tua dulu enggak pernah keluh kesah. Padahal hidup di kampung cuma nyangkul. Tapi aneh, walaupun koreh-koreh cong, tilok ngeluh, tilok. Biasa bae, waktunya ka sawah, waktunya ka kebon, waktunya nyangkul, waktunya ngoyos, waktunya makan, jak kabeh anak sehat, bener enggak? Tapi orang-orang di zaman sekarang karak 2 ponge anak. Geus dititipkeun di beka mana? Cek mana aing urusan dia bege geus keleutik. Dia bukan anak dititip deh, tolol dia. Ngagaji henteu kai. Kadang-kadang kita begitu tuh. Makanya tidak akan dapat pahala orang yang rumah tangga sekarang. Kenapa? Karena pahalanya diberikan kepada orang tua, yang ada dia menambah dosa. Iya. Kita ini sebenarnya sama orang tua, jangankan nih ya, jangankan nyuruh ngasuh. Jangan. Ketika dipanggil aja tidak nyaut, itu hukumnya dosa. Apalagi kalau nyuruh mah. Ya Allah ya Robbi. Kenapa? Karena yang namanya orang tua itu kan yang dicari adalah ridhonya. Lalu bagaimana orang tua mau ridho kalau diperbudak oleh Mak, hari ini ngasuh ya. Lu mau kemana? Mau ke mall. Mau kemana sih lu? Mau ke Setan City. Iya, shopping coba. Begitu anaknya remote, ingusnya ngalambai, belek di mana-mana, yang dimarahin siapa? Maknya. Mak ini kolot-kolot bloon cenah. Atau dia nu tolol. Kenapa lu punya anak malah dibebankan kepada orang tuh? Nah ini kita makanya berkahnya hilang, ya, berkahnya hilang. Karena orang tua mah tidak bisa menolak. Kenapa? Kasihan, kalau bukan gua mau siapa lagi? Sehingga datanglah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu punya harta, punya pekerjaan, punya bisnis, punya anak, punya cucu, mengganggu kamu semua untuk selalu ingat kepada Allah. Jadi jangan sampai begini, enggak ngaji, enggak sholat, repot urusan dunia.
Mana urusan dunia, pekerjaan dan keluar. Kan di situ kalimatnya auladukum, anak-anak cucumu. Iya. Jadi kenapa nggak bisa sholat? Repot ngasuh. Kenapa nggak bisa ngaji? Repot ngasuh. Allah mah nggak nyuruh kamu repot ngasuh. Kita orang mah zikrullah, selalu taat menjalankan perintah Allah. Lalu bagaimana? Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang repot karena anaknya, repot karena usahanya, hingga lupa ibadah kepada Allah, kamu akan menjadi orang yang paling rugi. Tuh, khasirun. Jadi kita akan menanggung kerugian. Sedangkan rugi di akhirat jawabannya adalah neraka. Untungnya di akhirat adalah surga. Itu udah seperti itu. Ya. Nah, jadi disinilah kita bicara tentang jenazah, karena kita semua bakal menjadi jenazah. Tapi manusia alhamdulillah walaupun badung waktu hidupnya, tapi meninggal mah tetap dinamakan jenazah. Beda dengan tikus. Kalau tikus mah mati disebutnya bangke. Enggak ada, ada jenazah tikus. Kenapa? Karena manusia suci bangkeknya. Kalau hewan mah najis kecuali disembel. Tuh, beda. Kambing mati bangke najis. Kebo mati bangke najis. Ayam, bebek mati najis kecuali hewan-hewan di air. Ada bangke tongkol halal. Ada bangke istilah tengiri halal. Kenapa? Karena tidak perlu disembelih. Tapi kalau hewan daratan mati tanpa disembelih jadi najis bangke. Tapi manusia tetap suci. Maka dengan suci manusia dianggap jenazah. Alhamdulillah, tulisan mobilnya juga mobil jenazah. Coba kalau enggak kalau nama mobil bangke. Tulisannya mobil bangke. Nah, setelah kita bicara tentang sholat jenazah, sama yang beda itu adalah niatnya. Ingat niatnya, kalau jenazah arba'ah takbiratin. Kalau sholat yang lain arba'ah rokaat. Jadi kalimatnya rokaatin takbiratin. Kalau arba'ah takbiratin berarti hanya takbir 4 kali. Tapi kalau arba'ah rokaatin berarti ada ruku, ada sujud, karena dihitung rokaat. Ya. Membaca Fatihah setelah takbir yang pertama, saya contohkan. Usolli ala hadhil janazah arba'at takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Enggak ada perintah membaca Allahu akbar kabiro. Enggak. Langsung Fatihah, ya. Dari bismillah sampai waladdallin. Nah, itu takbir yang pertama, yaitu membaca Fatihah. Ya. Jadi membaca Fatihah setelah takbir yang pertama. Namun boleh juga membaca Fatihah pada selain takbir pertama jika belum memahami. Tapi bagi kita yang sudah terpelajar, yang sering belajar fikihnya, nggak boleh dirobah-robah bahwa membaca Fatihah kedudukannya setelah takbir yang pertama supaya berurutan. Tuh. Wa yusolli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbirati saniyati. Membaca sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Berarti kan tadi Fatihah yang pertama, takbir lagi. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau imamnya belum takbir, terus wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Belum juga takbir, terus sampai innaka hamidum majid. Belum takbir juga, habiskan semua bacaan sholawat. Namun ketika imam takbir, baru kita takbir untuk takbir yang ketiga. Cuman minimal paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting ada nama Muhammad disebut, itulah namanya sholawat.
Sholawat itu, iya. Nah, kemudian setelah takbir yang kedua, lalu dia takbir yang ketiga, sambil setelah takbir ketiga khusus doa kepada si mayit. Setelah membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian takbir, lalu dia berdoa, ya Allah sholawatilah Muhammad, kemudian membaca doa untuk mayat setelah takbir yang ketiga, minimal 1 kalimat, Allahumma gfir lahu kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfir laha, tinggal digenti aja lahu laha. Gimana kalau banci? Huha. Bingung ya. Ya, huma berarti tah. Karena ada sorobnya. Huwa huma hum hiya huma huna. Anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Berak ngajina salah. Anta antuma antuna, anak manuk. Itu ya. Jadi yang penting mah doa. Allahumma gfir lahu. Ya, kalau panjangnya warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tapi ada di sini dijelaskan doa yang panjang, doa yang sempurna. Tuh, padahal mah cukup yang di atas tadi. Ya Allah, ampunilah dia. Dia siapa? Yaitu yang mati, gitu. Kan nanti takut ditanya, ya ampunilah dia. Siapa dia? Itu yang mati. Mana itu nggak yang ngagojod di depan kita? Namanya jenazah. Ya. Wa akmaluhu madkurun fi qaulil musannifi fi badin wasil matni. Nah, sedangkan doa untuk mayat yang lengkap adalah sebagai berikut, ya. Allahumma inna hadza abduka wa ibnu abdaika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahbahu fiha ila dzulumatil qabri. Di situ dijelaskan, ya Allah, sesungguhnya hadza abduka, hadza ini itu kan mayat yang ada di depan kita. Itu maksudnya. Ya Allah, mayat ini hambamu, enggak usah disebut namanya. Misalnya dia namanya Jaid. Ya Allah, mayat ini Jaid. Enggak usah. Takutnya dia bukan Jaid. Iya. Dan anak 2 orang hambamu. Kenapa disebut 2 orang hamba? Tak mungkin seorang saja tanpa berumah tangga punya Artinya 2 hamba itu ibu dan bapak. Iya. Dia sudah keluar dari kesenangan alam dunia dan luasnya dunia, meninggalkan orang-orang yang dicintainya dan mencintainya. Ini hebat doanya, luar biasa. Ya, doanya doa benar-benar sesuai dengan kejadian. Kalau dulu dia di dunia bisa ke sana, bisa kemari, sekarang mah udah putus. Kalau dulu dia punya ini, punya itu, sekarang mah putus. Apapun yang dia miliki, apapun yang dia punya di alam dunia, saat ini sudah putus semuanya. Semuanya berpisah. Maka tidak ada yang kita banggakan di alam dunia. Maka lebih baik kita perbanyak amal dengan kemampuan diri kita masing-masing, dengan profesi kita masing-masing. Karena ibadah tidak harus kiai, ibadah bukan harus kewajiban ustadz, tidak, tapi muslimin. Kalau ustadz kiai itu mah namanya hanya beda nasib. Oh, ini mah dia mah jadi polisi, jadi tentara, itu mah profesi. Bukan berarti, wow, ibadah mau urusan ustadz. Salah. Ibadah urusan muslimin, muslimat. Siapapun, apapun profesinya, apapun pangkat dan jabatannya, sama kita diperintahkan ibadah. Seperti itu. Ya, maka oleh karena itu doa di sini luar biasa. Meninggalkan orang-orang yang dicintainya dan yang mencintainya di dunia, menuju gelapnya kubur dan apa yang akan dia temui
dia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Engkau semata, tidak ada sekutu bagimu, dan bahwasanya Muhammad itu hambamu, utusanmu. Engkau lebih tahu tentang dia daripada kami. Artinya itulah cara menitipkan almarhum almarhumah, karena itu datang dari Allah dan bakal dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang dibanggakan, tidak ada yang bisa kita bawa. Memang kita lahir ke alam dunia dalam keadaan telanjang bulat. Dalam surat An-Naml 79 disebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu ketika kamu lahir ke alam dunia, tidak membawa benang sehelai pun, apalagi ATM. Iya, tidak bawa apa-apa. La ta'lamuna syai'a, tidak mengerti apa-apa. Makanya guru yang paling utama di alam dunia adalah ibu kita. Yang mengajarkan segalanya ibu kita. Nyusu ibu yang ngajarin. Ya sekarang mah udah pada lancar nyusu nah. Siapa yang ngajarin coba pertama nah? Ibu. Walaupun di wawal-wawal pepentil susu, tetap orang diajarkan jangan sekolot baja kok robot sorangan. Iya. Pak Rodani dulu siapa yang ngajarin makan? Emaknya. Masukin sendok. Ya, kuari menyentong sorangan. Benar. Dulu kita yang ngajarin, ngomong yang ngajarin ibu. Mau tengkurap ditengkurupin oleh ibu, duduk didudukin oleh ibu, terus berdiri, jalan ibu. Ya kuari mah kita lari sendiri. Nah, itulah namanya minal mahdi, menuntut ilmu dari ayunan, dari bayi, dari lahir. Nah, itu namanya ilmu fisika, ilmu jasmani. Lalu ilmu-ilmu kesananya ada bagian-bagiannya. Ibu sudah cukup mengajarkan anak-anaknya dari mulai nyusu, makan, minum, tidur diajarkan oleh ibu. Lalu kita dimasukin sekolah supaya memiliki ilmu, bisa baca, bisa baca tulis dulu, nggak diajarin ilmu yang lain. Ini dulu A, ini B, ini C, nanti kalau digabung A, B, C, A, B, C, D, C, dibaca haras. Ya. Diajarkan kita mengenal huruf dulu. Nanti setelah tahu huruf digabung baru ada makna. Setelah ada makna baru paham kepada urusan yang lain. Oh, ya Allah, luar biasa. Tapi setelah meninggal dunia tanpa ada yang dibawa, tapi alhamdulillah untung 3 lembar. Datang ke alam dunia telanjang bulat, balik bawa kain kafan. Alhamdulillah. Luar biasa. Nih jatahmu. Padahal duitnya banyak miliaran. Tapi tega-tega adik kau hanya membawa 3 lembar kain kafan. Jam tangan aja yang bagus dibuka. Ulah dibawa ke kuburan Pak Mali. Dibawa. Jam tangan, anting, kalung perempuan, cincin, perhiasan. Semua. Padahal ketika hidup apa bahasanya? Rincum. Tahu nggak rincum? Gemerlap. Dari mulai anting, telinga semua. Kalau selama ini, terus nanti. Masa di alam kuburan? Hidup bermandikan cahaya. Ya, kalau selama ini hidup bermandikan, nontah salah dibaca. Gara-gara ayah si haji si repot ya. Poho aing. Tenan naon ngaji nyanyi yo.
Telok ngapalkeun ge bararisa, aing ngaji urang ngapalkeun hese ka bisa. Kalau selama ini kata Oma hidup bertamburkan cahaya, segalanya bermandikan cahaya, gemerlap, inmas, intan, permata. Tetapi kali ini di kuburan hanya gelap guli. Eueuh nu ngabaturan ka Padil sedih. Gogorowokan ge eueuh. Ngomong mah dia CS jeung aing aing di kuburan ditinggalin. Nggak ada teman sejati walaupun suami istri waktu pacaran sehidup semati, kemana kau pergi aku akan ikut walaupun ke lubang semut, bohong. Iya. Makanya kan ada bahasanya begini ke Padil, bersatu kita teguh, bercerai acak-acakan ya. Nah, kecuali yang paling setia illa amaluhu, kecuali hanya amal ibadah. Jadi amal ibadah mah nggak balik, keluarga balik, harta balik, mobil ambulan balik, yang nganter balik, menantu pulang, mertua pulang, anak istri pulang. Illa amaluhu, kecuali yang ikut masuk ke lubang lahat adalah amal. Maka inilah yang harus kita cari sebenar-benarnya, dialah yang setia. Jangan disia-siakan. Yang paling setia adalah amal, maka itulah yang harus diusahakan. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, kajian kita insyaallah nanti akan dilanjutkan kembali. Mudah-mudahan Allah masih memberikan sehat panjang umur. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.